Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Mayora Indah Tbk ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Al Syahla, Axel Ayo, Kristela Arcel, Feby Andika, dan saya sendiri Salma Cynthia. Ikhtisar utama finansial highlight. Dapat dilihat pada data pendapatan atau penjualan bersih di tahun 2020 sejumlah 24.476.954 dan di tahun 2019 25.026.739. Sehingga dapat disimpulkan profit di tahun 2020 lebih sedikit dari 2019, yaitu sejumlah 549.785. Terus pada data laba bruto atau laba kotor, pada tahun 2020 dari 100% penjualan menghasilkan 0,29% laba kotor atau laba bruto. Dan pada data jumlah aset di tahun 2020 sejumlah 19.777.501 dan di tahun 2019 sejumlah 19.037.919. Jumlah aset di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sejumlah 739.582. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang, dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian, melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara Asia. Saat ini, produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Saat ini, PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam 2 kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda, namun terintegritas meliputi biskuit, wafer, kembang gula, kopi, dan makanan kesehatan. Berikut produk-produk hasil inovasi Perseroan. Yang pertama ada permen Kopiko sebagai pelopor permen kopi, yang kedua ada Torabika Creamy Latte sebagai pelopor kopi latte dengan sajian gula terpisah, yang ketiga ada Beng Beng sebagai pelopor wafer karamel berlapis coklat, yang keempat ada Coki Coki sebagai pelopor coklat pasta, yang kelima ada Energen sebagai pelopor minuman sereal, yang keenam ada kopi Torabika Duo dan Duo Susu sebagai pelopor coffee mix, yang ketujuh ada Kopiko Brown Coffee sebagai pelopor racikan kopi dengan gula aren, dan yang terakhir ada Astor sebagai pelopor wafer stick. Selanjutnya, kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Tbk. Yang pertama, menjalankan usaha di bidang industri produk roti dan kue, lalu ada di bidang perdagangan besar susu dan produk susu. Selanjutnya, menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar minyak dan lemak nabati. Lalu ada kegiatan usaha di bidang industri makanan dari coklat dan kembang gula. PT Mayora Tbk juga menjalankan kegiatan usaha di bidang industri makanan bayi, lalu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti tepung beras, tepung tapioka, kerupuk udang, dan lain-lain. PT Mayora Tbk juga menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, lalu menjalankan kegiatan usaha di bidang perusahaan holding, menjalankan kegiatan usaha di bidang industri makanan siap saji. Selanjutnya ada operasi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada penerimaan order atau marketing. Marketing melakukan pemasaran sesuai dengan strategi pemasaran. Pada saat konsumen tertarik dan terlihat akan melakukan transaksi, perusahaan melakukan penawaran dengan mengajukan produk apa yang diinginkan. Setelah harga dan barang yang dipesan sesuai, barulah proses selanjutnya dilakukan. Lalu kedua ada proses produksi. Ketika mengetahui tingkat permintaan di pasaran, bagian produksi melakukan cross-check apakah produk yang dipesan sebelumnya masih tersedia di gudang atau tidak. Jika sudah ada, maka produk tidak diproduksi kembali. Namun jika produk tidak mencukupi, maka akan diadakan produksi kembali. Ketiga, ada proses gudang baku atau jadi. Gudang baku berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan baku. Gudang jadi berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang jadi yang diperoleh dari hasil barang produksi. Yang terakhir ada proses pengiriman. Proses pengiriman itu produk yang telah siap untuk dipasarkan, dimasukkan ke dalam armada pengangkut dan dipasarkan sesuai dengan tujuan pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan dan penyewaan kapal laut agar pengiriman luar pulau ataupun mancanegara dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.